Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, anak muda menjadi tonggak peradaban umat Islam. Anak muda menjadi peran penting dalam kemajuan agama Islam ini. Maka kalau di hari kiamat, anak muda ini mendapatkan pertanyaan khusus dari Allah. Untuk apa masa muda kita, untuk apa waktu muda kita dihabiskan? Apakah waktu muda kita dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh, ataupun sebaliknya masa muda kita dihabiskan dengan bermaksiat, dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di zaman sekarang ini, ketika seorang anak muda sangat mudah sekali melakukan perbuatan dosa, ketika anak muda sangat bangga sekali dengan maksiatnya, seperti berpacaran, seperti meminum minuman keras, seperti meminum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan ujian terbesar bagi anak muda. Ketika anak muda lolos dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, terkhusus di zaman sekarang, zaman yang sangat mudah seseorang berbuat dosa, maka seseorang yang lolos dengan lingkungan yang buruk itu, seseorang yang selamat dengan lingkungan yang buruk, dengan dosa-dosa tadi, maka Allah akan memberikan apresiasi kelak ketika di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ini menjadi motivasi kita sebagai anak muda untuk senantiasa dekat dengan Allah, untuk senantiasa bersabar menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillih yauma la dhillun illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarallaha fi khala'i fafadat aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani najaba fillah wa rajulun da'watum ra'atun zata mansibin wa jamalin ila tafsiha qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhafaha hatta la taghallama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana saat itu tidak ada naungan sedikit pun. Yang pertama yaitu imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki yang senantiasa mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jal. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, akan tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan terakhir, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Yang saya soroti dari hadis di atas adalah 2 yang menjadi motivasi kita anak muda untuk senantiasa dekat dengan Allah. Yang pertama, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang masuk kategori tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang pemuda yang hatinya connect, yang hatinya senantiasa tertaut dengan masjid. Maka 2 indikator pemuda ini akan Allah mudahkan urusannya, akan Allah beri naungan di hari kiamat kelak. Mari teman-teman, di usia muda kita yang sangat singkat ini, kita senantiasa bersungguh-sungguh, kita senantiasa bersabar, kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena satu kaidah bahwasanya seseorang itu akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dirinya terkonek dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.